Hai guys, balik lagi YouTube Pak Inggi ya teman-teman. Siang hari ini Pak Inggi mau membagi informasi ke teman-teman. Cuma bukan terkait, bukan kaitannya dengan perjalanan, transportasi, naik bis dan sebagainya. Tapi Pak Inggi mau membagi atau sharing informasi tentang persetujuan bangunan gedung. Kemarin Pak Inggi ada pengalaman melakukan renovasi rumah. Dan sebelum membangun itu, kita harus mengajukan suatu izin ya teman-teman atau persetujuan yang disebut juga persetujuan bangunan gedung. Dulu PBG ini kita singkat persetujuan bangunan gedung itu eh, kita kenal sebagai IMB ya teman-teman, izin mendirikan bangunan. Nah, sekarang sudah zaman digital, pengajuannya online. Nah, gimana sih caranya mengajukan atau mendapatkan persetujuan bangunan gedung? Yuk kita tonton videonya teman-teman. Nah, ini caranya teman-teman ya, kita cara mengajukan persetujuan bangunan gedung. Sebelum ke sana, apa sih persetujuan bangunan gedung itu? Jadi PBG itu atau persetujuan bangunan gedung adalah izin resmi dari pemerintah yang menggantikan IMB yang menyatakan bahwa rencana pembangunan atau renovasi bangunan telah sesuai dengan standar teknis dan peraturan dan memastikan bangunan aman dan legal untuk digunakan. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Kita harus memastikan bahwa rumah atau bangunan yang kita renovasi itu harus sesuai dengan standar teknis dan peraturan dan akan selamat ketika digunakan. Nah, pengajuan PBG ini melalui sistem online ya teman-teman, lewat sistem informasi manajemen bangunan gedung atau disingkat dengan SIMBG yang melibatkan ada pemeriksaan rencana teknis oleh tim ahli, lalu nanti diperiksa dokumennya, kalau sudah sesuai kita membayar retribusi sesuai dengan peraturan dan biaya, dan akhirnya PBG itu diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, nah ini teman-teman, PBG ini ada dasar hukumnya. Jadi itu tertera atau tercantum di Perpu Cipta Kerja bahwa PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah atau memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Jadi kegiatan atau PBG ini ada dasar hukumnya tercantum di Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan amanat dari Undang-Undang 28 2002 tentang bangunan gedung. PBG ini punya fungsi dan tujuan, teman-teman. Jadi kita mengurus PBG atau mendapatkan PBG ini punya fungsi dan tujuan. Setidaknya ada tiga fungsi dan tujuan dari PBG ini. Yaitu yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Maksudnya gimana? Kita memastikan bahwa bangunan kita itu dirancang dan dibangun sesuai standar teknis untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna. Jadi kita membuat bangunan atau merenovasi, membangun gedung, membangun rumah itu dipastikan bahwa bangunan itu telah dirancang dan dibangun sesuai standar teknis. Yang kedua adalah legalitas. Di sini maksudnya adalah kita diberikan status legal pada sebuah bangunan gedung dan telah dipastikan proses pembangunannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah sebagai
fungsi perizinan pembangunan bahwa izin yang diberikan kepada pemilik untuk memulai pekerjaan pembangunan, renovasi, perawatan atau perubahan bangunan gedung. Artinya PBG ini harus sudah dimiliki sebelum dimulainya pekerjaan pembangunan atau renovasi atau perawatan atau perubahan bangunan gedung. Nah, ini adalah ilustrasi teman-teman ya, bagaimana beda IMB dan PBG. Kalau IMB itu pengertiannya adalah izin untuk mendirikan bangunan. Sementara PBG adalah persetujuan dari pemerintah untuk bangunan gedung. Nah, kalau IMB itu diajukannya sebelum membangun bangunan. Sementara kalau sekarang adalah tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung dan melaporkan fungsi bangunannya. Jadi boleh sambil jalan ya teman-teman. Kalau yang sekarang. Terus yang ketiga adalah pemilik tetap harus menyampaikan fungsi bangunan tersebut. Sekarang ada opsi campuran, fungsi campuran dari PBG itu yang diberikan eh, opsi oleh pemerintah. Nah, kalau dulu IMB itu hanya boleh untuk satu fungsi. Nah, kalau sekarang fungsi campurannya itu, jadi bangunan itu bisa bisa digunakan lebih dari satu fungsi. Misalnya untuk hunian dan usaha. Terus bagaimana cara mendapatkan PBG itu? Katanya tadi online atau daring lewat aplikasi. Nah, benar-benar teman-teman bahwa PBG itu diajukan melalui situsnya https simbg.pu.go.id. Nah, tutorial gimana caranya itu bisa diunduh juga ya teman-teman di tutorial pemohon SIMBG PBG SLF PDF. Itu ada tutorialnya. Jadi intinya tuh untuk mengurus PBG itu ada 5 tahap. Pertama diajukan sebelum konstruksi ya teman-teman harus dipastikan bahwa eh, diajukannya sebelum konstruksi. Ini penting banget ya. Jadi dokumen rencana teknis itu diajukan ke Pemda misalnya ke Pemda Pemda mana ya? Kita tinggalnya di Depok misalnya. Diajukan ke Pemda Depok, kabupaten kota atau Pemda provinsi. Nah, pertama dokumen teknisnya diajukan sebelum konstruksi. Yang kedua adalah melakukan konsultasi. Proses konsultasi itu meliputi pendaftaran, kita daftar, terus kemudian pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pernyataan pemenuhan standar teknis. Yang ketiga adalah kita pendaftarannya lewat SIMBG. Nah, ini pendaftarannya dilakukan oleh pemohon atau pemilik melalui SIMBG. Lalu nanti setelah daftar, kita memeriksakan dokumennya untuk diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi. Yang terakhir adalah setelah diperiksa, akan diberikan dua opsi ya, permohonan ditolak atau diterima. Kalau diterima adalah PBG-nya diterbitkan.
Nah, di sini teman-teman saya mau sharing teman-teman. Kita harus punya akun dulu ya. Kita harus membuat akun SIMBG. Kita sebagai pemohon. Nah, teman-teman bisa buka aplikasi browsernya ya dan masuk ke simbgpu.go.id. Nah, setelahnya tuh yang sebelah kiri teman-teman udah masuk tampilan di situ. Nanti klik daftar pada bagian kanan atas dari halaman beranda. Terus kemudian isi alamat emailnya yang digunakan dan pilih daftar sebagai pemohon. Setelahnya eh, alamat emailnya diisi, terus kemudian kata sandinya dimasukin dan kode keamanannya. Terus kemudian cek kotak masuk eh, email kita dan klik kirim ya. Terus kemudian isi isi dari kode keamanannya. Terus cek kotak masuk. Nanti kalau udah di, dimasukkan alamat emailnya sama kode keamanan kata sandinya, kode keamanannya terus cek kotak masuk email dan klik verifikasi pada bukti pendaftaran yang dikirim oleh SIMBG ini. Jadi kita harus catat ya teman-teman ya alamat email dan kata sandinya. Yang paling penting adalah kata sandi. Nah, kemudian setelah itu, setelah udah dapat verifikasinya tadi, kita masuk lagi, masuk ya, itu yang di sini ya, logo yang di kanan atas itu. Terus kemudian masukin tadi akun yang udah didaftarkan, alamat emailnya dan kata sandinya, terus isi kode keamanan dan klik masuk. Lalu nanti tombol, nah itu ada tombol juga daftar dan lupa kata sandi itu untuk pemohon yang belum mendaftar dan lupa kata sandi itu misalnya kita lupa kata sandinya tuh kita klik di situ. Nah setelahnya nanti masuk tuh ya di tampilannya tuh ya lengkapi akun Anda. Nah, pemohon diarahkan untuk melengkapi formulir data diri pemilik akun. Jadi tuh di situ ada nama lengkap, NIK kita masukin, terus eh, daerah domisilinya di mana, pilih provinsi, kemudian alamat domisili, lalu nomor HP masukin juga dan emailnya. Oke, kita isi semua terus klik simpan. Nah, terus sudah dapat sudah itu akunnya udah dibuat. Nah, kita klik menu sini tambah centangnya ada plus tambah. Nah, ini eh nah, klik tambah itu fungsinya adalah untuk memulai permohonan PBG ya, teman-teman. Terus terus kemudian tombol permohonan akan menampilkan daftar permohonan yang sudah diajukan.
Lalu bagian kanan atas tertulis alamat email kita. Jadi sini ada, kalau kita udah masuk itu ada alamat email kita di sini. Nah, kemudian kita pilih kita inginnya apa. Di situ ada fiturnya yang macam-macam ya untuk permohonannya. Bisa persetujuan bangunan gedung, atau sertifikat layak fungsi, atau surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknik pembongkaran, dan pendaftaran bangunan gedung. Nah, kemarin yang paling dilakukan adalah kita ingin renovasi rumah, jadi persetujuan bangunan gedung ya teman-teman. Kita klik yang persetujuan bangunan gedung ini. Kemudian sudah diklik itu. Setelah masuk itu, kemudian dipilih nih gedungnya, bangunannya apakah bangunan gedung baru atau bangunan gedung existing atau perubahan, bangunan gedung perubahan untuk renovasi, atau pilih bangunan gedung kolektif untuk beberapa bangunan gedung, misalnya perumahan. Jadi ini bikinnya nih kayak kontraktor bikin kolektif. Nah, itu pilih yang di situ, atau pilihan bangunan gedung prasarana untuk bangunan gedung penunjang, misalnya kantor dan sebagainya, dan pilih bangunan gedung cagar budaya untuk bangunan gedung kebudayaan atau seni. Nah, karena kemarin kita nambah luasan tanah ya teman-teman, jadi itu dianggapnya sebagai bangunan gedung baru ya teman-teman. Ini kita klik yang paling atas ini. Nah, terus kemudian sudah masuk situ, udah jenis perumahan bangunan gedung baru. Nah, di bawahnya ada fungsi bangunan. Fungsi bangunannya ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada fungsi sebagai hunian untuk bangunan gedung sebagai rumah tinggal, atau fungsi keagamaan, misalnya untuk gereja atau masjid, bangunan gedung ibadah ya. Lalu pilihan fungsi usaha untuk bangunan gedung sebagai tempat usaha atau bisnis. Lalu fungsi sosial dan budaya untuk bangunan gedung yang digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan sosial atau budaya. Lalu pilihan fungsi khusus untuk bangunan gedung yang memiliki fungsi dan atau teknologi khusus, dan pilihan fungsi campuran untuk bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi. Nah, kemarin kita karena itu rumah, maka kita klik di sini adalah bangunan gedung sebagai rumah tinggal ya fungsi hunian. Nah, terus kemudian kita setelah pilih itu, udah pilih rumah tinggal, nah kita lengkapi itu data teknis yang dibutuhkan. Nama bangunan, rumah, luas bangunan, berapa meter persegi, jumlah lantai bangunan yang mau dibangun, berapa lantai, satu lantai, dua lantai, atau tiga lantai. Itu sampai 10 lantai ya tersedia. Terus tinggi bangunannya, terus kemudian apakah ada basement, luas basement bangunan, jumlah lantai basement bangunan, lalu eh, perancang dokumen teknis. Itu misalnya apa pilihannya disediakan oleh penyedia jasa konstruksi, atau menggunakan desain prototip, atau yang lain-lain itu ada pilihannya teman-teman. Nah, kalau udah dipilih itu kita klik simpan.
Nah, setelahnya teman-teman ya, pemohon diarahkan untuk melengkapi formulir data diri pemilik bangunan gedung. Nah, ini kita tulis nih nama lengkap, NIK, nomor identitas, terus alamatnya, provinsi tinggal, kabupaten, kota, di mana, kecamatan, kelurahan, nomor telepon, dan HP, dan alamat email. Nah, kalau semua udah diisi semua nih, klik simpan. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi data alamat bangunan gedung. Nah, pemohon diarahkan untuk mengisi formulir data alamat bangunan gedung. Ini meliputi di mana, di provinsi mana. Pilih nih, ini ada centangannya nih, dipilih, pilih Aceh sampai Irian Jaya situ. Terus kabupaten kota, kecamatan di mana, kelurahan, dan desa. Nah, kalau sudah, klik simpan lagi.
Setelahnya, teman-teman kita diarahkan untuk mengisi formulir bangunan data gedung ya, data bangunan gedung ya ini, bangunan gedung baru, terus kemudian fungsi hunian, bangunan rumah tinggal, nama bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, tinggi bangunan, luas basement, dan seterusnya. Lalu klik lanjut. Nah, terus kemudian kita diarahkan nanti mengisi tentang data tanahnya ya. Di situ misalnya, nah itu ada itunya ya, luas tanahnya, terus kemudian diperoleh kapan, alamatnya di mana. Terus kita upload ya, eh, misalnya apa namanya SHM-nya atau izin pemanfaatan tanah itu ya kita upload di situ. Nah kemudian kita apa namanya mengupload lagi dokumen kelengkapan data, misalnya KTP atau KITAS KTP di sini ya. Terus KKPR, site plan-nya. Nah, itu kita input semua. Terus kita juga perlu upload juga data teknis arsitektur. Nanti kita mau share lagi di video yang lain. Data teknis struktur juga nanti kita upload lagi. Kita apa informasikan di video Penggi yang lain ya teman-teman. Nanti ini kita uraikan aja apa-apa yang diupload. Terus kemudian data teknis mekanik ini kita juga upload. Terus terakhir adalah kita centang semua nih pernyataan mematuhi pelaksanaan konstruksi, manajemen konstruksi, kemudian tanah tidak dalam sengketa, terus kemudian ketentuan tahan gempa, terus nanti klik simpan. Nah, gitu ya teman-teman, kurang lebih informasi bagaimana kita cara daftar dan mengupload data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Jika ada teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yuk, sampai jumpa teman-teman di video Pak Inggi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.